Dulu memasuki ruangan, selamat datang kami ucapkan. Hadirin kami persilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pelaksana tugas Gubernur Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang sumber daya manusia dan kemasyarakatan. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Bahagia. Acara pelantikan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA Bengkulu periode 2018-2022 Selasa 8 Mei 2018 dimulai. Mengawali acara ini, marilah kita membaca lafaz basmalah bersama-sama. Pembacaan ayat suci Al-Quran disampaikan oleh Dori Setiawan SPD, Kori Terbaik Bengkulu dari Pondok Pesantren Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أنا سميعا بصيرا بسم
Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon. Hadirin disilakan duduk kembali. Menyanyikan himne dan mars STIA Bengkulu bersama paduan suara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi.
Baik, terima kasih paduan suara SDA Bengkulu. Kami silakan kembali ke tempat. Pemberhentian dan pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Bengkulu. Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu membaca kembali dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan surat keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dalam Pengurus Setia Bengkulu. Pertama, terhitung tanggal 8 Mei tahun 2018, memberhentikan dengan hormat Saudara Marjoyo SEMM dari jabatannya sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dalam Pengurus Setia Bengkulu periode 2014-2018 dengan ucapan terima kasih atas seluruh pengabdian dan jasa-jasanya yang telah diberikan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu. Kedua, mengangkat kembali Saudara Marjoyo SEMM sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dalam Pengurus Setia Bengkulu periode 2018-2022. Ketiga, biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada dana operasional Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Bengkulu. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat ketentuan
dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 23 April 2018, Badan Pengurus Yayasan Sekolah Bengkulu, Ketua tertanda Dr. Yanto Suprati SHMO, Sekretaris Dr. Haji Anwar Fazali. Ucap ditandatangani. Terima kasih. Pengambilan sumpah jabatan. Mohon berkenan Bapak Marjoyo SEMM diikuti rohaniawan Bapak Haji Irawadi SAGMA untuk mengambil tempat. Kepada yang terhormat Ketua Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu, Bapak Dr. Yanto Supriyadi SHMO berkenan mengambil tempat. Berdasarkan surat putusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu yang telah dibaca tadi, maka sebelum saudara dilantik, saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Bersedia menurut agama apa? Agama Islam. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya tanggung jawab penyelenggaraan dan pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi itu. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir, juga penting disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sumpah hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan tulus dan ikhlas. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang wajib ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya agar saudara-saudara mengikuti dan menirukan dengan khidmat kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu, baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau golongan
bahwa dalam menjalankan pekerjaan saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan STIA Bengkulu daripada kepentingan saya sendiri seseorang atau golongan, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan STIA Bengkulu, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, semangat untuk kepentingan STIA Bengkulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahi, bahwasanya sumpah yang saya ikrarkan tadi akan saya laksanakan dengan sesungguhnya. Semoga Allah memberikan hidayah dan pertolongan kepada saya. Amin. Pelantikan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA Bengkulu periode 2018-2022 oleh Ketua Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu. Surat putusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu nomor 38/ESP/2018 tanggal 23 April 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya. Maka pada hari ini Selasa tanggal 8 bulan Mei tahun 2018 dengan ini saya lantik Saudara Marjoyo SNMN selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu periode 2018-2022. Kami percaya bahwa saudara akan sanggup dan cakap melaksanakan tugas selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu. Dilanjutkan dengan penandatanganan naskah sumpah jabatan dan naskah pelantikan disaksikan oleh pelaksana tugas Gubernur Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang sumber daya manusia dan kemasyarakatan Bapak Dr. Andes Rusdi Bakar MPD, dan Koordinator Kopertis Wilayah 2 Palembang Bapak Profesor Dr. Slamet Widodo MSNN, mohon berkenan mengambil tempat.
Acara dilanjutkan dengan penyerahan patakan. Saudara Marjoyo MM, Ketua MPI Bungkulu. Dengan ini saya serahkan patakan MPI Bungkulu untuk dikibarkan menyertai semangat perjuangan dalam memajukan dan mengembangkan SDA. Saya terima dan siap untuk dikibarkan. Ketua Badan Pembina Yayasan Semarang 10, Dr. Andes Haji Abdullah bin Amran beserta seluruh anggota Badan Pembina. Yang kami hormati Ketua Badan Pengawas Yayasan Semarang 10, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Wahab MM beserta segenap anggota. Yang kami hormati pimpinan perguruan tinggi di Provinsi Bengkulu, yang kami hormati Ketua Ikatan Alumni SDIA Bengkulu, yang kami hormati segenap sivitas akademika SDIA Bengkulu, yang kami hormati segenap pimpinan lembaga pendidikan di lingkungan Yayasan Semarang 10, yang kami hormati segenap anggota Badan Pengurus Yayasan Semarang 10, hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menyaksikan sebuah peristiwa penting bagi perkembangan dan kemajuan SDIA selama periode 2018-2022, terjadinya pergantian pimpinan, pergantian periode yang diharapkan dalam periode ke depan ini akan terjadi perkembangan yang cukup berarti bagi lembaga pendidikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam sejarah perkembangan SDIA ini sebelumnya bernama Akademi Administrasi Semarang Bengkulu, AASB. Sebelumnya lagi, AASB ini berasal dari Akademi Administrasi Negara Bengkulu. Jadi ada perkembangan juga institusi dari AAN, AASB dan berkembang menjadi sekolah tinggi ilmu administrasi Bengkulu. Di masa Akademi Administrasi Negara, kepemimpinan dipegang dan dilaksanakan oleh Bapak Hasanuddin Damra almarhum. Kemudian di era AASB, Akademi Semarang Bengkulu, Akademi Administrasi Semarang Bengkulu, pimpinan AASB dipegang dan dilaksanakan oleh Bapak Dr. Andes Haji Hawab almarhum. Kemudian pada era SDIA pertama kali dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Udari Hamid almarhum. Kemudian pada periode lanjutan 2000 sampai 2005 SDIA dipimpin oleh Pak Ketua SDIA Bapak Dr. Andes Hamdan Wahab MM, sekarang menjadi anggota Ketua Badan Pengawas. Kemudian setelah Pak Hamdan Wahab, pimpinan kedua dari SDIA, digantikan oleh Bapak Dr. Andes Faisal Anwar MSc pada periode 2010
5/2010. Pada periode lanjutan 2010-2013 SDIA dipimpin oleh Bapak Dr. Nurpandi Agus SEMM. Periode terakhir 2013-2018 dipimpin oleh Bapak Marjoyo SEMM. Jadi Pak Marjoyo ini yang baru saja kita saksikan pelantikannya untuk periode 2018-2022 adalah pimpinan institusi ini, pimpinan yang ketujuh. Jadi setelah 2 orang, setelah 6 orang dan beliau yang ketujuh jadi pimpinan dari lembaga pendidikan ini, mulai dari A2N sampai dengan SDIA yang sekarang. Bapak Ibu hadirin sekalian, saudara ketua SDIA yang baru saja dilantik, pengalaman menunjukkan bahwa setiap periode kepemimpinan selalu memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan suatu institusi dalam segala aspek. SDIA yang ada sekarang dapat dikatakan sebagai akumulasi dari rantai pengaruh perkembangan yang telah dihasilkan dari setiap periode kepemimpinan sebelumnya. Tugas saudara sebagai ketua SDIA yang tadi baru saja dilantik adalah terus meningkatkan perkembangan SDIA ini dalam segala aspek, sehingga panji-panji kekuatan dan keunggulan SDIA dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. SDIA Bengkulu tidak mungkin menjadi besar seperti sebuah universitas, karena sebagai sekolah tinggi SDIA dibatasi hanya untuk menyelenggarakan satu cabang ilmu pengetahuan dengan jumlah program studi yang memang terbatas. Akan tetapi, apabila SDIA Bengkulu memiliki kekuatan dan keunggulan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, maka SDIA Bengkulu akan menjadi besar karena namanya, bukan karena institusi. Paling tidak inilah yang harus saudara bayangkan bersama-sama dengan segenap sivitas akademika SDIA, yaitu mengupayakan SDIA Bengkulu ini untuk memiliki nama besar karena kekuatan dan keunggulan. Boleh kecil tapi kuat dan pada saatnya nanti, pada saat kita berkembang, apabila SDIA Bengkulu memiliki kekuatan sumber daya yang baik untuk memenuhi persyaratan menjadi sebuah universitas, dan masyarakat memang masih membutuhkan, SDIA Bengkulu memiliki peluang untuk berkembang menjadi sebuah universitas. Begitu Bapak Kota. Ada berubah bentuk dari sekolah tinggi, berubah bentuk menjadi sebuah universitas. Tapi kita harus membangun kekuatan-kekuatan sumber daya yang memang harus diupayakan. Pada saudara ketua SDIA, kami ucapkan selamat menjalankan tugas dengan sebaik-baik. Kepada Nyonya Marjoyo SEMM, kami berharap kiranya Ibu dapat memberikan dorongan agar ketua SDIA yang baru saja dilantik itu mampu memberikan waktu pemikiran yang optimal untuk perkembangan SDIA selama masa 4 tahun ke depan. Pada Pak Koordinator Kopertis Wilayah 2 Profesor Dr. Slamet Widodo MS, kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan dukungan yang tanpa baik yang sudah maupun yang akan Bapak berikan pada sekolah tinggi ilmu administrasi. Hampir 100% dosen tetap SDIA ini sudah Bapak berikan pengakuan sertifikasi. Sekarang kita tinggal belum 100, hampir 100. Tadi dapat lagi Bapak alokasikan untuk sebanyak 5 orang dosen di sertifikasi tahun ini. Sehingga tersisa hanya 3 orang lagi yang belum
dapat peluang tahun ini untuk diakreditasi. Ini luar biasa, dan sekali lagi terima kasih kepada Pak. Penelitian, kegiatan-kegiatan penelitian di SDA juga sudah mulai diberikan oleh Pak Koordinator melalui DIKIP, dan itu sedang berlangsung pada tahun ini. Kami berharap pada tahun-tahun mendatang SDA ini semakin mampu membangun menyusun sebuah proposal atau sejumlah proposal yang memenuhi syarat untuk membantu biaya penelitian dan pengkajian. Kepada Bapak Gubernur yang pada hari ini diwakili oleh Bapak dan Pak Ahli bidang sumber daya manusia dan masyarakat, Bapak Rusdi Bakar, juga mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan bantuan yang telah diberikan dan akan diberikan, saya tidak ada yang akan diberikan dalam waktu dekat kepada SDA. Mudah-mudahan jadi. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas bantuan dan perhatian ini. Mudah-mudahan SDA ini dapat dukungan penuh dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal SDA, sehingga harapan untuk menjadi kuat, menjadi unggul, memiliki nama besar karena kekuatan dan keunggulan dapat diwujudkan oleh sivitas akademika SDA. Kemudian dan terakhir kepada Bapak Koordinator Provinsi Wilayah 2 Prof. Selamat Widodo dan pelaksana tugas gubernur diwakili oleh Bapak Rusdi Bakar, pertemuan pada waktunya nanti untuk berkenan memberikan kata sambutan dalam acara. Sekian lebih kurang, mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak semua, dan semoga kehadiran Bapak ini akan menjadi dorongan bagi SDA untuk semakin baik melangkah ke depan, membangun dunia pendidikan kita untuk semakin menjadi baik. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Koordinator Kopertis Wilayah 2 Palembang yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Slamet Widodo, MSMN. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Yang saya banggakan Bapak Gubernur Provinsi Bengkulu yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli PLT Gubernur, yaitu Bapak Rusdi Bakar yang telah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih sekali, saya sebagai Koordinator Kopertis Wilayah 2 mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Kapolda yang diwakili oleh Bapak Susyanta AKBP dan Bapak Danrem yang diwakili oleh Bapak Wakil Letkol Paku, dan juga para undangan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, dan juga hadir di sini Ketua Yayasan Semarak Bengkulu ya, ini yang hadir, dan seluruh para sesepuh daripada SDA Bengkulu yang hadir,
dan bahkan sudah sepuh tapi semangatnya masih luar biasa dalam mengabdikan diri pada nusa dan bangsa. Tepuk tangan para siswa. Terus terang saya selama jadi koordinator baru sekali ini saya melihat perguruan tinggi PTS yang masih dihadiri oleh para sesepuh tapi semangatnya yang luar biasa. Masih aktif, masih semangat untuk mengawal putra-putranya untuk dalam rangka mengabdi khususnya dalam bidang pendidikan tinggi. Yang saya banggakan juga hadir di sini para pimpinan perguruan tinggi, para rektor, ketua, dan juga direktur perguruan tinggi swasta PTN yang ada di Provinsi Bengkulu yang hadir di sini, Pak Ferry Bulim yang hadir juga selalu aktif, dan juga Bapak Ketua yang baru Pak Marjoyo SDMM beserta Ibu yang masih menjabat lagi. Jadi pada kesempatan ini Pak Marjoyo Ketua SDIA Bengkulu, saya atas nama Bapak Menteri Ristek Dikti Bapak Profesor Muhammad Nasir mengucapkan selamat dan sukses kepada Pak Marjoyo dan seluruh jajarannya dalam mengemban tugas amanah negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya di pendidikan tinggi. Yang saya hormati juga anak-anakku mahasiswa dari Setia Administrasi Bengkulu, dan juga tadi paduan suaranya bagus sekali Pak. Ini tepuk tangan ini Pak Marjoyo. Nanti kalau ada kegiatan-kegiatan kompetis ini paduan suaranya sangat bagus sekali. Ya. Nanti saya kalau ada kegiatan kompetis wilayah 2 di Bengkulu nanti saya booking ya Pak ya. Saya nadanya bagus sekali, vokalnya bagus sekali, saya ikuti terus. Ya, cuma lagu-lagunya terlalu serius semua tadi. Ya, nanti ditambah ya, ditambah lagu-lagu daerah. Ya, kita kembangkan lagu-lagu daerah atau lagu-lagu yang populer di saat ini. Lagunya siapa itu? Via Valen. Itu ditambah lagu Pak Marjoyo, nanti dikembangkan terus lagunya Via Valen. Lagunya siapa itu? Jalan Goyang itu siapa? Nela Karisma. Nela Karisma. Karena mengapa? Ternyata apa itu Via Valen itu kalau kita ngundang Via Valen itu ternyata mahal sekali. Ya. Kami rencananya nanti tanggal 14 Mei itu akan melaksanakan dialog nasional ya, di Lampung. Ya, Kompetis Wilayah 2 akan melaksanakan dialog nasional. Ini amanah dari RI 1 Bapak Presiden. Alhamdulillah Kompetis Wilayah 2 mendapat amanah untuk melaksanakan kegiatan dialog nasional. Kemarin kita sudah dilaksanakan di Kota Palembang, kemudian jadi nanti mungkin habis lebaran kita susun untuk dialog nasional, dan nanti juga saya mohon partisipasinya seluruh PTS, PTN, dan juga pemerintah provinsi. Dan ini nanti insya Allah kita laksanakan. Dan ternyata kemarin itu waktu kami untuk menyemarakkan kegiatan itu mau mengundang Via Valen itu ternyata mahal sekali. Sampai berapa? 200 juta. Jadi kita tidak jadi karena waktunya juga terlalu repot. Akhirnya nanti di Bengkulu di
itu kita mengundang penyanyi Dua Racun itu siapa? Ternyata honornya itu Pak Polisi lebih mahal daripada profesor. Profesor itu ceramah dua jam mungkin tidak sampai 3 juta. Tiap hari bisa tidak sampai 2 jam bisa 200 juta. Jadi anak-anak itu kalau yang punya talenta untuk nyanyi silahkan dikembangkan melalui unit kegiatan mahasiswanya. Ya, paduan suara nanti ditambah ya lagu-lagunya atau nanti diperdengarkan lagi. Ayo, berani tidak? Ya, lagunya Via Valen atau lagunya siapa itu yang Whitney Houston itu I will always love you. Lagu-lagunya nanti dikembangkan. Terima kasih atas partisipasinya semua pihak dan alhamdulillah tadi saya dari Jakarta takut kalau pesawatnya ditunda dan saya memang sengaja saya prioritaskan untuk menghadiri kegiatan ini karena ini sangat penting sekali. Tadi sudah disumpah Pak Marjoyo dan juga diserai Pak Kakaknya itu akan memegang amanah yang luar biasa. Jadi apalagi di era sekarang adalah era globalisasi, era yang penuh dengan persaingan yang sangat ketat. Dan di samping itu Bapak Ibu, ini ke depan nanti kita ini tidak menjadi kopertis lagi. Jadi kita akan menurut Permen nomor 15 tahun 2018 ya, yang diundangkan tanggal 9 April itu sebentar lagi kopertis ini akan berubah bentuk menjadi L2DIPTI. Insya Allah nanti Pak Menteri akan segera melaunching itu L2DIPTI ini dan kita, jangkauan kita atau kewenangan kita itu nanti tidak hanya mengurusi atau kewenangannya tidak hanya pada PTS tetapi juga pada PTN-PTN yang ada di kopertis wilayah 2. Tepuk tangan yang mulia. Jadi Bapak Ibu, tidak hak dan kewajiban adalah sama dengan yang ada di PTN. Tepuk tangan lagi dong. Jadi mudah-mudahan dengan nanti hadirnya L2DIPTI ini akan membawa manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Karena untuk itu tidak ada kata lain Pak Marjoyo dan seluruh sivitas akademia STIA Bengkulu untuk terus meningkatkan kualitas daripada perguruan tinggi. Saya sangat bangga sekali tadi sedikit mengingatkan saya kembali oleh Ketua Yayasan karena saya sempat juga 5 tahun bergabung di ASB pada saat itu periode almarhum Pak Hudayamid saya di SMA-nya dan guru itu banyak juga dari dosen. Jadi sekali lagi saya merasa bagian daripada ASB atau Yayasan. Baik, izinkan saya membacakan sambutan Bapak Gubernur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Profesor Slamet Widodo, selamat datang di Bengkulu. Insya Allah kerasan di Bengkulu. Yang terhormat Forkopimda Provinsi Bengkulu yang mewakili. Yang terhormat Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Yang terhormat Ketua Badan Pembina Yayasan Semarak Bengkulu. Yang terhormat Ketua Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu beserta jajarannya.
yang terhormat Ketua Badan Pengawas Yayasan Semarak Bengkulu beserta jajarannya, yang terhormat pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta seprovinsi Bengkulu atau yang mewakili, yang terhormat para alumni Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu, yang saya ingat tidak lupa satu di antaranya adalah Kakanda Asnami Alamat. Beliau ini anak keduanya. Waktu itu saya masih SMA. Beserta anggotanya, yang terhormat Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu, hadirin wal hadirat, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beri salam buat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas nama pemerintah Provinsi Bengkulu, saya menyambut gembira atas pelaksanaan acara pelantikan pada hari ini, yang merupakan acara puncak dari proses akhir pelaksanaan pemilihan Ketua Sekolah Tinggi Administrasi STIA Bengkulu. Hal ini menunjukkan bahwa proses kepemimpinan di STIA Bengkulu berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di sektor pendidikan tinggi yang ada. Selanjutnya secara khusus saya sampaikan ucapan selamat pada saudara Marjoyo SMM yang telah terpilih kembali untuk melanjutkan kepemimpinan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA Bengkulu untuk periode 2018-2022. Kita sadari bahwa perkembangan kehidupan modern di era globalisasi ini semakin kompleks, di mana masyarakat semakin terbuka dan tingkat kompetisi semakin ketat. Dan ini tentunya untuk terus meningkatkan kemampuan dan keprofesionalan dan dapat membawa STIA Bengkulu terus maju dan berkembang, mampu mensejajarkan diri di tengah-tengah lingkungan perguruan tinggi lainnya yang ada di Provinsi Bengkulu. Saya yakin dengan didukung oleh Yayasan Semarak Bengkulu, masyarakat serta pemerintah daerah Provinsi Bengkulu khususnya, serta pemerintah Indonesia umumnya, saudara akan dapat membawa STIA Bengkulu berdiri sejajar dengan perguruan tinggi lainnya di Provinsi Bengkulu, bahkan perguruan tinggi lainnya yang ada di Indonesia. Untuk itu saya selaku Gubernur Bengkulu mendukung realisasi rencana kegiatan pembangunan gedung 3 lantai Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu yang insya Allah dalam tahun ini akan direalisasikan pembangunannya. Melalui kesempatan yang baik ini pula, dan sebagai rasa syukur kita atas anugerahnya, saya mengajak kepada kita semua untuk terus berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Bengkulu khususnya dan kemajuan bangsa Indonesia pada umumnya. Akhirnya saya atas nama pemerintah Provinsi Bengkulu sekali lagi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu atas usaha dan upayanya selama ini sebagai lembaga pendidikan tinggi swasta dan merupakan kebanggaan masyarakat Bengkulu yang terus-menerus berkiprah dalam dunia pendidikan, menghasilkan sumber daya manusia yang dapat mendukung pembangunan di Provinsi Bengkulu. Dan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA Bengkulu yang terpilih kembali untuk periode 2018-2022
Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLT Gubernur Bengkulu Dr. Haji Rodin Mersa MMA cap ditandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal karim wa azim sultanik. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hisyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang penuh berkah ini ya Allah, kami bermunajat menghadap kehadirat-Mu ya Allah, untuk mempersembahkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas berbagai nikmat yang telah Engkau curahkan kepada kami. Seraya memanjatkan doa kiranya acara pelantikan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu periode 2018-2022 akan mendapat berkah dan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabbal Alamin, Tuhan pencipta dan penguasa alam semesta, pengatur siang dan malam, pengatur nikmat yang tiada tara. Dengan telah dilaksanakan pelantikan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu ini, besar harapan kami ya Allah padamu, kiranya pengukuhan ini akan memperkokoh tekad kami untuk berprestasi dalam mengabdi. Mudah-mudahan keberadaan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu akan mampu mengangkat martabat alma mater dan alumni yang terampil, dan berperan nyata dengan mutu yang tinggi demi luhurnya cita-cita pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sadarkan kami ya Allah bahwa masa depan bangsa dan negara kami mendapatkan alumni yang berbobot ilmu, amal dan akhlak yang mulia. Karenanya ya Allah, bimbing dan tuntunlah kami, jangan lengahkan kami dalam mengemban amanah ini. Taufik dan hidayah-Mu yang kami tambahkan setiap saat, limpahkanlah kepada kami kekuatan lahir dan batin, sehat dan walafiat. Ya Aziz, ya Ghafur, ya Jabbar. Bila matahari memancar di ufuk timur, saat itu hati kami berkata, amanah apa yang kami dahulukan? Terbesit suatu keraguan di hati kami, sanggupkan kami mengemban amanah ini ya Allah, yang telah terpundak di bahu kami. Maka dari itu ya Allah, berikanlah kami petunjuk dan hidayah-Mu. Jauhkanlah kami dari sifat-sifat tercela ya Allah, dari sifat-sifat yang buruk lainnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami menyadari bahwa pada waktu Engkau memberi karunia-Mu, kami mungkin kurang bersyukur atas nikmat-Mu. Namun pada waktu Engkau mencoba kami masih pula meragukan kasih sayang-Mu. Terkadang kami lalai ya Allah, terkadang kami lupa, hilaf dan alpa. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah kesalahan kami ya Allah, ampunilah kesalahan kedua orang tua kami ya Allah, para pendahulu kami yang telah berbakti di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yayasan Semarak Bengkulu ini ya Allah. Allahumma maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Seluruh tamu yang hadir, silakan memberikan ucapan selamat. Dan selanjutnya acara ramah-tamah santap siang bersama. Untuk kehormatan kami sudah menyediakan 2 tempat di sebelah kanan kami. Juga tamu undangan yang berada di barisan belakang sudah kami siapkan. Hidangan yang ada di sekali lagi selamat dan sukses kepada Ketua terpilih Bapak Marjoyo serta Ibu. Pertama, saya atas nama pimpinan Universitas Dr. Haji Eli selaku rektor mengucapkan selamat kepada Pak Marjoyo yang sebagai kepastian. Kemudian yang kedua, saya selaku Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta seluruh Indonesia wilayah Bengkulu yang dimana kita lebih kurang sekitar 17 bulan ini mengucapkan selamat juga kepada Pak Marjoyo yang hadir sebagai tugas dia berdiri di Departemen Fakultas. Saya yakin dan percaya bahwa amanah yang dibebankan Pak Marjoyo ini dalam maju setia dapat dijalankan sebagai amanah mestinya. Mudah-mudahan setia bekerja ke depan lebih maju dalam rangka meningkatkan pendidikan di Bengkulu khususnya dalam bidang pendidikan tinggi dan Indonesia. Jadi tugas kita